Hai, assalamualaikum. Bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya sehat ya. Dalam video ini Abi akan menyampaikan tentang syarat diterimanya amal ibadah kita. Apakah kalian sudah tahu apa syarat agar amal ibadah kita diterima sebagai amal sholih? Ternyata supaya amal kita diterima sebagai amal sholih ada syaratnya loh yang harus terpenuhi agar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita membahas tentang syarat diterimanya ibadah, yuk baiknya kita lihat dulu apa itu arti ibadah. Arti ibadah. Ibadah di dalam Islam adalah tunduk dan patuh sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ibadah juga dapat diartikan segala amal perbuatan yang titik tolaknya adalah ikhlas dan tujuannya adalah keridhaan Allah serta garis amalnya adalah amal sholih. Nah, sekarang kira-kira apa nih yang menjadi syarat diterimanya amal ibadah kita sehingga apa yang kita lakukan termasuk ke dalam amal sholih dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut syarat diterimanya amal supaya perbuatan atau ibadah yang kita lakukan termasuk ke dalam amal sholih di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat yang pertama tentu saja beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, amal perbuatan yang kita lakukan harus dilandasi keikhlasan kepada Allah. Dan yang ketiga, amal ibadah yang kita lakukan harus merujuk atau mengikuti contoh dan petunjuk dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan istilah lain disebut ittiba'ur rasul. Adalah beriman. Beriman itu maksudnya adalah percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meyakini bahwa tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang wajib disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dia bertauhid. Artinya dia bertauhid dan beriman menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sadaqallahul azim. Itu di dalam Quran surat Al-Kahfi dijelaskan bahwa orang-orang beriman akan mendapat balasan surga Firdaus. Ya, mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang beriman. Yang menjadi syarat berikutnya adalah keikhlasan kita ketika beramal soleh. Ya, supaya amal kita diterima sebagai amal soleh, maka kita melaksanakannya atau melakukannya harus dengan keikhlasan. Dilandasi keikhlasan hanya mengharap pahala dari Allah, bukan untuk yang lain. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Ghafir. Fad'ullaha mukhlisina lahuddin. Fad'ullaha mukhlisina lahuddin. Jadi orang-orang yang ikhlas itu yang disebut supaya amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan yang kita lakukan harus dilandasi tuntunan dari Nabi Muhammad SAW, bukan hasil dari kreativitas kita dalam beribadah. Artinya bukan sesuatu yang bid'ah. Didasari dalil, didasari petunjuk dari Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi sudah pernah mengingatkan bahwa sesuatu perkara yang baru di dalam agama itu pasti ada. Dan setiap perkara yang baru dalam agama atau dalam ibadah, ya ini di dalam ibadah, ya di dalam ibadah maka itu termasuk bid'ah. Kullu bid'atun dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Gitu. Jadi untuk kita berhati-hati dalam beribadah, ternyata selain kita harus beriman, kemudian ikhlas, dan yang terakhir juga harus amalan itu dilandasi atau merujuk kepada contoh dari Nabi Muhammad SAW. Anak soleh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah berada di penghujung video. Demikianlah yang bisa disampaikan. Tadi syarat diterimanya amal adalah yang pertama beriman, yang kedua dilandasi keikhlasan karena Allah, dan yang ketiga adalah ittiba'ur rasul. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.